apa itu esai, mulai dari pengertian, kemudian ada tujuan, dan manfaatnya. Buat kalian yang masih bingung, boleh langsung cek ya videonya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas nih lebih detail terkait apa aja sih struktur esai itu. Tapi di sini kita nggak akan bahas tentang struktur esai aja. Kita akan bahas juga bagaimana sih caranya kita mengutip pendapat dari sumber lain atau sering disebut dengan sitasi. Kalian penasaran? Yuk ikuti videonya sampai selesai. Oke, kita akan mulai pembahasan pertama, yaitu struktur esai. Secara garis besar, struktur esai itu ada 4 bagian. Yang pertama judul, kemudian ada pendahuluan, yang ketiga ada isi atau konten, dan yang terakhir itu ada penutup. Mungkin dari kalian masih bingung nih penjelasan dari setiap bagiannya. Kita langsung mulai aja dari bagian yang pertama, yaitu judul. Ada beberapa yang harus kalian perhatikan untuk menentukan judul dari esai kalian. Yang pertama, judul harus menggambarkan isi dari esai yang kalian buat. Kedua, pemilihan kata yang jelas dan tepat agar pembaca tertarik untuk mengetahui isi keseluruhan dari esai kalian. Ketiga, atau yang terakhir, panjang judul yang dipakai tidak boleh lebih dari 14 kata, karena hal ini akan membingungkan pembaca untuk memahami isi dari esai kalian. Berikutnya kita akan bahas ke bagian yang kedua, yaitu pendahuluan. Apa aja sih yang harus ada di pendahuluan? Pada bagian pendahuluan, kalian harus menguraikan atau menjelaskan shocking point secara singkat untuk menarik perhatian pembaca. Shocking point di sini dapat berupa kontroversi, pendapat tokoh, peristiwa, pengalaman pribadi, atau kasus. Selain itu, pada pendahuluan kalian juga harus menguraikan latar belakang dari pemilihan tema yang kalian bikin dan disampaikan juga tujuan dari penulisan esai kalian. Selanjutnya kita akan move nih ke bagian yang ketiga, yaitu isi atau konten. Pada bagian ini kalian dapat menuliskan pendapat-pendapat yang kalian punya untuk dijadikan pokok pikiran esai. Terdapat 3 pokok yang perlu ada di bagian isi, yaitu pertama, pengembangan argumentasi. 2, analisis permasalahan dan solusi. Yang ketiga, data yang disampaikan harus akurat, aktual, dan up to date. Gak terasa kita udah pada bagian terakhir dari struktur esai, yaitu penutup. Pada penutup kalian harus menuliskan apa aja sih? Pada bagian penutup atau kesimpulan berisi konfirmasi atau pernyataan ulang, rangkuman atau kesimpulan akhir yang mencakup keseluruhan esai yang kalian buat. Selain itu, pada bagian penutup kalian juga bisa menambahkan rekomendasi atau saran untuk pihak ketiga. Tadi kita udah bahas mengenai struktur esai. Sekarang kita akan berlanjut membahas tentang sitasi atau kutipan. Bagi teman-teman yang belum tahu atau masih bingung, tenang aja, kita akan jelaskan satu persatu. Secara sederhana, sitasi atau kutipan adalah kegiatan pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkuat argumen dalam tulisan kita sendiri. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan sitasi? Karena dengan melakukan sitasi berarti kita menghargai karya ilmiah orang lain dan menghindari plagiarisme. Terdapat 3 jenis sitasi, yaitu yang pertama Chicago, yang kedua MLA, dan yang ketiga adalah APA. Tapi kali ini kita akan bahas untuk jenis APA style. Yang pertama yaitu sitasi dengan mengutip dalam teks atau parafrase, yang mana dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu parenthetical dan naratif. Parenthetical citation dapat digunakan untuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Contoh untuk kutipan tidak langsung yaitu komunikasi merupakan salah satu cara atau alat untuk berinteraksi antar individu, dalam kurung Irawan, 2017. Contoh untuk kutipan tidak langsung yaitu kutip 2, konsep diri merupakan cara pandang atau penilaian seseorang terhadap dirinya sehingga bisa berpandangan positif maupun negatif. Kutip 2, dalam kurung Irawan, 2017. Sedangkan untuk narrative citation sendiri hanya dapat digunakan untuk kutipan tidak langsung. Misalnya, menurut Juarni dalam kurung 2019, pengembangan koleksi adalah proses menghasilkan kepastian terhadap keberhasilan perpustakaan, memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna secara tepat waktu dan ekonomis. Oke, yang selanjutnya ada sitasi berdasarkan gaya pengutipan langsung, yang mana dibagi menjadi 2. Yang pertama, short quotation, yang artinya kita dapat melakukan sitasi langsung apabila kalimatnya kurang dari 40 kata. Contohnya, Doug Newson dan James A. Wallert dalam kurung 1985 mengatakan
Kutip 2, berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Kutip 2. Yang kedua, block quotation. Bedanya pada yang pertama tadi, pada gaya pengutipan langsung ini dilakukan apabila kalimatnya lebih dari 40 kata. Contohnya, menurut Pati 5 dalam kurung 2013 menyatakan sejumlah cara yang dapat dilakukan untuk menentukan sebuah topik penelitian, yaitu kutip 2, pada penentuan topik penelitian, pusatkan perhatian dengan menggambarkan secara ringkas atau mind mapping, menyusun judul, dan mempertimbangkan apakah topik tersebut dapat diteliti. Mahasiswa atau peneliti dapat mengawali dengan menyusun 2 kata, misalnya penelitian mengenai ... kutip 2. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur esai dan sitasi. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang daftar pustaka. See you on the next video!